Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah mengenai analisis leverage operasi dan leverage keuangan. Kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Nafisatul Muna, dan kedua teman saya, Sabrina Lia Zulfa dan Nurul Aini BR Purba. Analisis leverage operasi dan leverage keuangan. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana atau source of funds oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan operating dan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya aset dan sumber dananya, sehingga dapat menaikkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, leverage juga meningkatkan variabilitas atau risiko keuntungan, karena jika perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Manajemen keuangan perusahaan pada umumnya mengenal 3 jenis leverage, yaitu operating leverage, financial leverage, dan combined leverage. Nah, yang pertama, operating leverage. Operating leverage atau leverage operasi adalah penggunaan aktiva yang menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa penyusutan. Operating leverage bekerja secara dua arah, yaitu dapat memperbesar kantongan perusahaan ataupun memperbesar kerugian perusahaan. Operating leverage dikatakan menguntungkan apabila perusahaan mampu menanggung biaya tetap atas penggunaan aktiva atau penjualan setelah dikurangi biaya variabel akan lebih besar dari biaya tetap. Sebaliknya, operating leverage dikatakan merugikan apabila perusahaan tidak mampu menutup biaya tetap atau dengan kata lain, penjualan atau pendapatannya lebih kecil dari biaya tetap. Selanjutnya, multiplier efek hasil penggunaan biaya operasi tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak disebut dengan degree of operating leverage atau DOL. DOL pada X sama dengan persen perubahan EBIT per persen perubahan penjualan. Berikut di bawah rumusnya ya teman-teman, bisa dilihat, dan di sampingnya ada penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya teman-teman. Analisislah kondisi keuangan 3 perusahaan K, M, dan N dengan keadaan berikut. Nah, bisa dilihat di tabel laporan laba rugi perusahaan K, M, dan N. Bisa diamati ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke penjelasan soal yang tadi. Dari tabel laporan laba rugi perusahaan K, M, dan N di atas, dapat dihitung besarannya degree of operating leverage atau DOL sebagai berikut. DOL K sama dengan 120 juta min 24 juta per 120 juta min 24 juta min 56 juta sama dengan 96 juta per 40 juta, hasilnya 2,4. Nah, itu artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 240%. Ini berarti bahwa apabila penjualan perusahaan K naik sebesar 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 2,4 kali 10%, sama dengan 24%. Sebaliknya, apabila penjualan perusahaan K turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT-nya sebesar 2,4 kali 10% sama dengan 24%. Nah, yang selanjutnya DOL M sama dengan 180
juta min 120 juta per 180 juta min 120 juta min 30 juta sama dengan 60 juta per 30 juta, hasilnya 2. Nah, artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 200%. Ini berarti bahwa apabila penjualan perusahaan M naik sebesar 10%, maka laba operasi akan naik sebesar 2 kali 10% sama dengan 20%. Sebaliknya, apabila penjualan perusahaan M turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT-nya juga turun sebesar 2 kali 10% sama dengan 20%. Nah, yang terakhir, DOL N. 240 juta min 40 juta per 240 juta min 40 juta min 120 juta sama dengan 200 juta per 80 juta. Hasilnya 2,5. Seperti halnya DOL K dan DOL M, maka DOL N sebesar 2,5 artinya tingkat elastisitas operasi pada output penjualan terhadap EBIT sebesar 250%. Ini berarti bahwa apabila penjualan perusahaan N naik sebesar 10%, maka laba operasi atau EBIT akan naik sebesar 2,5 dikali 10%, sama dengan 25%. Begitu juga sebaliknya, apabila penjualan perusahaan turun sebesar 10%, maka penurunan tersebut berakibat EBIT perusahaan N juga akan turun sebesar 2,5 dikali 10% sama dengan 25%. Materi yang kedua, financial leverage. Financial leverage atau leverage keuangan terjadi pada saat perusahaan menggunakan sumber dana yang memberikan beban tetap. Financial leverage dikatakan menguntungkan atau favorable apabila perusahaan memperoleh pendapatan yang lebih besar dari beban tetap yang harus dibayar. Financial leverage dikatakan merugikan atau unfavorable apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari beban tetap yang harus dibayar. Tujuan penggunaan financial leverage ialah untuk meningkatkan pengembangan kepada para pemegang saham biasa. Financial leverage dengan demikian menunjukkan perubahan laba per lembar saham atau earning per share atau EPS sebagai akibat perubahan EBIT. Degree financial leverage atau DFL seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT atau rasio antara presentasi perubahan EPS dibanding dengan presentasi perubahan EBIT. DFL pada X sama dengan persen perubahan EPS per persen perubahan EBIT. DFL sama dengan EBIT per EBIT kurang 1 kurang PD per 1 kurang T. DFL rupiah sama dengan S kurang VC kurang FC per S kurang VC kurang FC kurang I sama dengan Q P kurang V kurang FC per Q P kurang V kurang FC kurang I sama dengan EBIT per EBIT kurang I, di mana DFL serupiah sama dengan DFL dari penjualan dalam rupiah, EBIT sama dengan laba operasi sebelum bunga dan pajak, P sama dengan harga per unit, V sama dengan biaya variabel per unit, P kurang V sama dengan margin kontribusi per unit, Q sama dengan kuantitas atau unit barang yang diproduksi atau dijual, FC sama dengan biaya tetap, VC sama dengan biaya variabel total, S sama dengan penjualan, T sama dengan pajak penghasilan,
PD sama dengan dividen yang dibayar, I sama dengan bunga tahunan yang dibayar. Misalnya, kita ulangi lagi contoh perusahaan ternama di atas yang mempunyai modal sendiri 800 juta rupiah dan akan menambah modal sebesar 400 juta rupiah melalui satu dari tiga alternatif pendanaan, yaitu dari yang pertama saham biasa semua, yang kedua obligasi pada tingkat bunga 12%, yang ketiga saham preferen dengan dividen 11%. Saat ini EBIT perusahaan sebesar 120 juta rupiah. Dengan adanya ekspansi maka laba diharapkan naik menjadi 216 juta rupiah. Tingkat pajak 40%. Pada saat ini saham biasa yang beredar 200.000 lembar. Saham biasa dapat dijual 4.000 rupiah per lembar. Sehingga apabila perusahaan memiliki pendanaan dengan modal sendiri, maka perusahaan harus mengeluarkan saham biasa baru sebanyak 100.000 lembar. Perhitungan pengaruh sebagai alternatif tambahan pendanaan terhadap laba dan EPS akan terlihat pada tabel berikut. DFL dengan menggunakan alternatif pendanaan hutang sama dengan EBIT 216 juta rupiah. DFL sama dengan EBIT per EBIT kurang I sama dengan 216 juta per 216 juta kurang 48 juta sama dengan 1,29. DFL untuk alternatif pendanaan saham preferen sama dengan DFL sama dengan EBIT per EBIT kurang I kurang PD per 1 kurang T sama dengan 216 juta per 216 juta kurang 0 kurang 44 juta per 0,6. DFL sama dengan 216 juta dibagi 142.666.667 sama dengan 1,51. DFL untuk alternatif pendanaan saham biasa sama dengan DFL sama dengan EBIT per EBIT kurang I kurang PD per 1 kurang T sama dengan 216 juta per 216 juta kurang 0 kurang 0 per 0,6. DFL 216 juta dibagi 216 juta sama dengan 1,00. Selanjutnya yang ketiga yaitu combined leverage atau total leverage, di mana total leverage itu gabungan dari financial leverage dan operating leverage, DFL dan DOL. Combined leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menggunakan biaya tetap operasional dan biaya tetap finansial untuk memperbesar pengaruh perubahan volume penjualan terhadap pendapatan per lembar saham. Degree combined leverage adalah multiplier effects atas perubahan laba per lembar saham atau EPS karena perubahan penjualan. Dengan kata lain, degree of combined leverage adalah rasio antara persentase perubahan EPS dengan persentase perubahan penjualan. Selanjutnya, rumus pada DCL atau combined leverage sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase penjualan, atau dengan rumus DCL pada G unit, atau dengan mengalihkan DOL dan DFL, maka akan diperoleh DCL sama dengan DOL per penjualan dikali DFL per EBIT. Selanjutnya, contoh soal dari DCL. Apabila perusahaan ternama dengan tambahan data penjualan dan biaya operasi variabel dan tetap untuk ketiga alternatif pendanaan sebagai berikut. Bisa kita lihat, terdapat tabel perhitungan laba dan EPS, terdapat saham biasa, hutang, dan saham preference.
Dari tabel di atas, maka kita dapat mengetahui DTL atau DCL dari ketiga alternatif pendanaan. Pertama, DTL dengan menggunakan alternatif pendanaan hutang. Rumus DTL sama dengan S dikurangi VC per EBIT kurang I dikurang PD per 1 per T. Angkanya dimasukkan, menghasilkan 1,88. DCL dengan 1,88 artinya apabila perubahan penjualan berubah 10% baik naik ataupun turun, maka laba setelah pajak atau EPS akan berubah menjadi 18,8%. DTL untuk alternatif pendanaan saham preference dengan rumus yang sama, angkanya dimasukkan menghasilkan 2,21. DTL sebesar 2,21 ini apabila penjualannya berubah 10% juga, maka dihasilkan angka sebesar 22,1%. Selanjutnya DTL untuk alternatif pendanaan saham biasa. Rumusnya sama, menghasilkan 1,46. DTL sebesar 1,46 ini apabila penjualannya berubah 10% juga, baik naik maupun turun, maka laba setelah pajak atau EPS akan berubah menjadi 14,6%. Demikian presentasi kelompok 11. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.